Baiklah, di video kali ini akan dibahas mengenai materi bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu bangun ruang kubus, balok, limas, kerucut, tabung, dan prisma. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen berbentuk persegi atau bujur sangkar. Adapun gambar dari kubus yaitu langkah yang pertama, buat 8 titik. Dengan aturan seperti ini. Kemudian gabungkan ke 8 titik ini. Atau hubungkan 8 titik ini. Nah, seperti inilah gambar dari kubus. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat ciri-ciri dan sifat dari kubus. Yang pertama, ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus yang paling menonjol adalah yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama besar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Adapun titik sudut tersebut yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian sifat-sifat kubus yaitu yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Yang kedua, setiap diagonal bidang pada kubus mempunyai ukuran yang sama panjang. Sifat yang ketiga, setiap diagonal ruang pada kubus mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan sifat yang terakhir yaitu bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Kemudian adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan kubus yaitu yang pertama, keliling kubus. Keliling kubus sama dengan 12 dikali S, di mana S di sini adalah panjang dari rusuk kubus. Kemudian rumus yang kedua yaitu volume kubus. Volume kubus sama dengan S dikali S dikali S atau S pangkat 3, di mana S adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus tersebut dapat berupa AC atau AB atau BD atau CD atau GH atau GE atau EF atau FH atau DF atau BH atau AG atau CE. Karena semua rusuk tersebut berukuran sama panjang. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang atau persegi dengan paling tidak sepasang di antaranya berukuran berbeda. Adapun gambar dari balok ini yaitu langkah yang pertama, buat 8 titik. Dengan aturan seperti ini. Kemudian hubungkan ke 8 titik ini.
Seperti inilah gambar dari balok. Dari gambar ini dapat dilihat sifat-sifat dari balok, yaitu yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Adapun rumus yang berhubungan dengan balok yaitu yang pertama, keliling balok. Keliling balok sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T, di mana P adalah panjang balok. Panjang balok yaitu salah satunya adalah EF. Kemudian L adalah lebar balok, di mana L salah satunya adalah AC. Kemudian tinggi balok yaitu salah satunya adalah AH. Jadi dari gambar keliling balok adalah 4EF ditambah 4AC ditambah 4AH. Nah, kemudian rumus yang kedua yaitu volume balok. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjang dapat disingkat menjadi P, lebar dapat disingkat menjadi L, dan tinggi dapat disingkat menjadi T. Yang ketiga, limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga dengan puncak yang saling berhimpit. Adapun salah satu jenis dari limas yaitu limas segi 4. Gambar dari limas segi 4 ini yaitu, maka yang pertama, buat alasnya terlebih dahulu. Misalkan alasnya berbentuk jajar genjang, maka buat 4 titik terlebih dahulu seperti ini. Lalu hubungkan ke 4 titik ini agar lebih mudah dalam menggambar limasnya. Nah, kira-kira seperti ini alas dari limas segi 4. Kemudian langkah selanjutnya buat titik puncaknya. Misalkan titik puncaknya berada di sini. Kemudian langkah selanjutnya hubungkan titik puncak atau titik E ini dengan seluruh titik yang ada di alas. Dihubungkan dengan titik B, titik A, titik C, dan titik D. Nah, kira-kira seperti inilah gambar dari limas segi 4. Dari gambar ini dapat dilihat sifat-sifat dari limas segi 4, yaitu yang pertama, mempunyai alas yang berbentuk segi 4. Sifat yang kedua, mempunyai 5 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Sifat yang ketiga, mempunyai 8 buah rusuk. Sifat yang keempat, mempunyai 5 sisi, di mana satu sisi berupa persegi atau segi 4, kemudian 4 sisi lainnya berupa segitiga. Adapun rumus yang berhubungan dengan limas yaitu yang pertama, luas limas. Luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Rumus selanjutnya yaitu volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Yang keempat, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang mempunyai alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan di lingkaran.
Adapun gambar dari kerucut yaitu yang pertama, buat alasnya terlebih dahulu. Misalkan alas kerucut adalah seperti ini. Kemudian buat titik puncaknya. Lalu hubungkan titik puncak ini atau titik D dengan titik A dan titik B. Jadi, kira-kira seperti inilah gambar dari kerucut. Kemudian, adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh kerucut yaitu yang pertama, memiliki alas berbentuk lingkaran. Kemudian, yang kedua, memiliki dua sisi lengkung yaitu sisi alas dan sisi selimut. Sifat yang ketiga yaitu memiliki satu titik sudut yang merupakan titik puncak. Jika dilihat pada gambar, maka titik tersebut adalah titik D. Kemudian sifat yang keempat, memiliki satu rusuk lengkung. Adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan kerucut yaitu yang pertama, luas kerucut. Luas kerucut sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Kemudian rumus yang kedua yaitu volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana T adalah tinggi kerucut. Jika dilihat pada gambar, tinggi kerucut adalah garis DE. Yang kelima, tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti oleh persegi panjang. Adapun gambar dari tabung ini yaitu langkah yang pertama, buat alas dan tutupnya terlebih dahulu. Misalkan alas dan tutup dari tabung itu adalah seperti yang digambar berikut. Kemudian untuk membuat selimutnya, hubungkan titik A dengan titik D serta titik B dengan titik E. Nah, jadi kira-kira seperti inilah gambar dari tabung. Adapun sifat-sifat dari tabung yaitu yang pertama, mempunyai dua rusuk lengkung. Sifat yang kedua, mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran yang masing-masing sama besar. Dan sifat yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Adapun rumus yang berhubungan dengan tabung yaitu yang pertama, luas tabung. Luas tabung sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T, di mana T adalah tinggi tabung. Atau pada gambar tinggi tabung sama dengan EB. Jadi rumus luasnya adalah 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali EB. Kemudian rumus yang kedua yaitu volume tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T, atau jika dilihat pada gambar maka rumus volumenya adalah pi R kuadrat dikali EB. Yang keenam, prisma. Prisma adalah salah satu bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen atau sama dan sebangun dan sejajar. Adapun gambar dari prisma yaitu salah satunya yang pertama, buat 4 titik seperti ini. Kemudian gabungkan ke 4 titik ini agar lebih mudah dalam menggambar prisma segitiganya. Lalu tambah 2 titik lagi seperti ini. Kemudian gabungkan atau hubungkan titik AB dengan titik E dan titik F dengan titik CD. Kemudian hubungkan titik E dengan titik F.
Nah, kira-kira seperti inilah gambar dari prisma segitiga. Dan garis EG merupakan tinggi dari segitiga. Kemudian, dari gambar ini dapat dilihat sifat-sifat dari prisma, yaitu memiliki alas dan atap yang sama dan sebangun atau kongruen. Kemudian sifat yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD. Kemudian sifat yang ketiga, mempunyai rusuk yang tegak dan ada pula rusuk yang tidak tegak. Selanjutnya, rumus-rumus yang berhubungan dengan prisma. Salah satunya adalah luas prisma. Luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di sini karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas prisma sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian rumus yang kedua yaitu volume prisma. Karena di sini prismanya berbentuk prisma segitiga, maka volumenya luas segitiga dikali tinggi prisma. Tinggi prisma adalah EF.